Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najli Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita sekarang masuk di bab larangan bersumpah mendahului Allah. Betul yang ini ya? Larangan bersumpah mendahului Allah. Maksudnya apa ini? Maksud dari bab ini, atau yang dimaksud dengan bersumpah mendahului Allah, yakni seseorang bersumpah bahwa Allah akan melakukan begini, atau dia bersumpah bahwa Allah tidak akan melakukan begitu. Ini yang dimaksud mendahului Allah. Jadi ada seseorang yang bersumpah demi Allah, Allah pasti berbuat seperti ini. Atau dia bersumpah demi Allah, Allah tidak akan melakukan begitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang seperti ini terlarang. Yang seperti ini terlarang. Contoh, di sini beliau nukilkan riwayat dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Qala rajulun Qala rajulan wallahi la yaghfirullah li fulani wa inna Allah ta'ala qala man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalaka. Ada seorang laki-laki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi dia bersumpah bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan. Lantas Allah pun berfirman, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalmu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga disebutkan lelaki yang mengucapkannya itu adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Abu Hurairah kemudian berkata, dia telah mengucapkan satu kalimat yang telah menghancurkan dunia sekaligus akhiratnya.
Jadi kalimat beliau bahwa satu kalimat tersebut telah menghancurkan dunia sekaligus akhiratnya, ini menunjukkan bahwa bersumpah mendahului Allah itu urusan besar. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini tidak boleh, jelas. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak ya di dalam rububiyah dan juga uluhiyah. Allah berhak memberikan ampunan, Allah berhak memberikan rahmat, Allah berhak memberikan rezeki, Allah berhak memberikan kebaikan-kebaikan dunia ataupun kebaikan-kebaikan agama kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan tidak ada satupun pihak yang bisa menghalang-halanginya, membatalkannya. Nah, ketika seseorang bersumpah bahwa Allah akan berbuat seperti ini, Allah tidak akan berbuat begitu, ini jelas ya tindakan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tindakan yang melanggar hak rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas yang demikian itu bertentangan dengan nilai tauhid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit jelaskan tentang riwayat ini. Jadi di dalam riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengabarkan kepada kita tentang kisah dua orang laki-laki. Yang satu laki-laki soleh, yang satu lagi laki-laki yang fasik. Nah, yang soleh ini dia ujub dengan kesolehannya, merasa bangga dengan amalannya, akhirnya dia pun meremehkan si fasik, seraya dia bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada si fasik tersebut. Maka justru Allah pun murka kepada orang yang bersumpah tentang si fasik ini. Allah murka kepada orang yang saleh ini. Allah pun mengingkari sumpah yang telah membatasi karunia dan juga rahmatnya Allah. Kemudian sebagai balasannya Allah pun menghapus semua amal solehnya, dan justru Allah memberikan ampunan kepada si fasik. Ini semua terjadi disebabkan ucapan yang dilontarkan si soleh tadi, yang menyebabkan amalnya menjadi sia-sia. Dan justru tindakannya ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang merugikan dirinya sendiri. Dan ternyata apa yang disumpahkan tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat. Allah justru mengampuni si fasik tersebut, dan Allah menghapuskan amal si soleh tersebut. Nah, disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita itu dilarang ya untuk mendahului, bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama jelas terkait dengan pembahasan kita, haram hukumnya bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain juga haram bersumpah melangkahi kewenangan Allah.
Wewenang siapa memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan rezeki, menahan rezeki? Itu wewenang siapa, Ibu? Wewenang Allah. Kita tidak boleh melangkahinya. Dari mana kita tahu Allah tidak akan mengampuni si fulan? Sombong banget kita ini. Siapa kita? Begitu kan? Barakallahu fiikum. Ibu saja kalau punya pangkat jabatan dilangkahi orang, marah nggak, Bu? Ada anggota nggak masuk pengurus, ibu ketuanya. Ada anggota tiba-tiba ngatur acara sendiri, mutuskan keputusan sendiri. Padahal dia bukan siapa-siapa. Ngelangkahi bendahara, ngelangkahi sekretaris, melangkahi ketua. Dia bikin acara sendiri, dia mutuskan sendiri. Kira-kira masalah enggak ini? Masalah. Kalau Anda bukan pengurus, kenapa ikut campur? Ya kan? Melangkahi banyak pengurus misalkan. Padahal itu wewenangnya pengurus. Nah, ini bisa masalah. Di dunia saja bisa masalah. Walillah al-mathalul a'la. Tentu kaitannya dengan Allah lebih-lebih lagi. Ada wewenang-wewenang yang manusia tidak punya ranah di situ. Itu wewenangnya Allah. Memberi hidayah, menahan hidayah, ngasih rezeki, menahan rezeki, memberi rahmat, atau bahkan mencabut rahmat. Itu wewenangnya Allah. Ya. Manusia hanya bisa menilai zahir, kemudian mendoakan yang baik saja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam riwayat ini juga mengandung pelajaran sifat qaul bagi Allah. Wa innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, berarti ada sifat qaul. Qaul itu sifat berkata-katanya Allah. Allah itu punya sifat al-qaul. Kemudian pelajaran berikutnya sangat jelas dari riwayat ini, kewajiban menjaga adab terhadap Allah. Kewajiban menjaga adab terhadap Allah, baik dalam ucapan ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Sikap, tingkah laku, perbuatan kita, ucapan kita, termasuk beradab dengan hati kita. Jangan suudzon ke Allah, ya, jangan berburuk sangka kepada Allah. Ini wajib beradab terhadap Allah. Nah, ucapan seseorang, wallahi la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini tidak beradab kepada Allah, melangkahi kewenangan Allah. Dia bersumpah mendahului Allah. Kemudian dari riwayat ini juga kita bisa memahami penjelasan tentang luasnya karunia dan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, sesuatu yang Allah nyatakan tidak terbatas, maka tidak boleh kita batas-batasi. Tidak boleh kita batas-batasi. Rahmat Allah tuh maha luas. Tidak boleh kita batasi. Makanya yang termasuk bab ini juga diantaranya adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Orang yang kadung hitam katanya gitu. Kadung bejat. Karena model-model saya ini kayaknya tidak akan diampuni Allah. Allah nggak akan sayang kepada saya. Itu boleh nggak, Ibu? Nggak boleh. Orang kalau begitu anggapannya berarti dia menganggap rahmat Allah itu terbatas. Kalau sudah seperti itu, na'udzubillah, dia akan terjerumus ke dalam satu lembah
yang sangat membahayakan jiwa raganya, yakni al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Orang itu selama masih hidup, selama hayat di kandung badan, selama dia masih bernafas, selama itu pula masih punya peluang dapat rahmat dari Allah, dapat ampunan dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Yang penting dia mendekat kepada Allah, selalu meminta kepadanya. Begitu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari riwayat ini juga ada pelajaran bahwa nilai amal itu sangat tergantung pada penutupannya. Jadi ibu, nilai kita ini bukan sekarang. Nilai kita ini nanti saat kita mau mati. Kita menutup usia dengan apa? Dengan kebaikankah ataukah dengan keburukan? Orang saat ini bisa saja soleh, wal'iyadzu billah. Apakah kesolehannya bisa bertahan sampai dia mati? Harapannya begitu. Tapi belum tentu. Cukuplah bagi kita kisah-kisah nyata tentang su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ada orang di masa tuanya malah murtad dari dinul Islam. Ada orang yang na'udzubillah gara-gara punya pacar, pacarnya lainan agama. Akhirnya ketika dinikahi dia ikut agama calon suaminya ini. Murtad dari Islam. Banyak kasus begitu. Terlebih begitu gencarnya orang-orang liberal yang kemudian menghembuskan syubhat yang sangat mengerikan bahwa semua agama itu sama-sama aja, mau Kristen kah, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Konghucu, mau Hindu, mau Buddha, sama. Ini mengerikan. Yang penting baik sama orang, jangan bermasalah sama orang. Rukun. Nah, ditambah lagi syubhat seperti ini, begitu gencar. Na'udzubillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya selain kita ikhtiar untuk istiqomah, ya jangan lupa terus berdoa. Apa doanya, Bu? Nah, mumpung hujan, insyaallah doa kita mustajab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Atau doa yang semisal, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau doa Rabbana apa, Bu? La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ini doa-doa seperti ini selayaknya selalu dibaca, ya, supaya kita diberi inayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa istiqomah, terutama istiqomah di atas sunnah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nah, itu juga doa supaya kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini doa-doa seperti ini jangan disepelekan. Minta terus minta. Barakallahu fiikum.
Karena tidak ada jaminan kita ini mau terus begini terus. Istiqomah, nggak ada jaminan. Harapannya begitu. Tapi nggak ada yang tahu. Ya, berikutnya kita bersama dengan siapa, berjalan dengan siapa. Ya, jangankan orang biasa, Ibu, sekelas ustadz saja bisa menyimpang. Dulu kokoh dengan sunnah, mendakwahkan sunnah. Sekarang semua golongan sama, gitu kan. Harus bersatu padu, ya. Itu sekelas ustadz bisa kena syubhat. Tidak peduli dia dulu belajar di mana, dengan siapa, gitu kan. Kalau sudah kena syubhat mengerikan, ya. Maka bagaimana dengan kita yang miskin ilmu, tipis iman, ya kan? Sangat-sangat rawan kena syubhat. Terus berdoa supaya kita istiqamah di atas sunnah. Baik, pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya, terkadang Ibu, seseorang itu diampuni disebabkan perbuatan orang lain, ya kan? Ini beliau dikata-katai, si fasik ini dikata-katai, Allah la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, si fulan itu enggak akan pernah diampuni Allah. Artinya ini kan dia dikata-katai enggak baik oleh orang, yang kemudian mendahului kewenangan Allah. Justru dengan itu si fasik ini mendapatkan ampunan. Jadi terkadang seseorang itu diampuni disebabkan perbuatan orang lain. Barangkali ustadz itu berguguran dosa-dosanya gara-gara digibahi sama jamaahnya, ya kan? Ustadz juga kan manusia, bisa punya salah, bisa punya dosa. Terkadang digibahi jamaahnya. Begitu kan Ibu? Itu katanya Ustadz Siflan mau nikah lagi katanya, gitu. Ayo ngerumpiin ustadznya, gitu kan. Tersebar kok di WhatsApp, gitu. Begini. Nanti kata siapa? Itu kata Ummu Fulana. Ditelusuri lagi ke Ummu Fulana. Ummu Fulana dari siapa? Ya. Itu jadi gibah berjamaah, gitu kan. Ustadznya mungkin sedang tidur saja ustadznya, tapi diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena digibahi. Bisa juga dizalimi, bisa, gitu. Jadi terkadang seseorang itu diampuni disebabkan perbuatan orang lain. Yang penting kitanya jangan 11-12, ya kan? Kalau Ibu dizalimi orang balik zalim, nah itu namanya 11-12, ya. Yang penting kitanya sabar, ya, bersikap dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita rakyat misalkan dizalimi sama pemimpin, ya sabar. Gimana? Beras naik, sabar. Mau diapain lagi? Ya, BBM naik, ya sabar. Ibu mau demo ke sana, sabar aja. Yang penting rezekinya ada. Ibu, harga naik itu kan tidak masalah kalau Ibu punya duit, ya kan? Masalah nggak Ibu? Nggak masalah. Mau naik berapapun, yang penting rezekinya ada. Kenapa mesti ribut? Jadi, suami Ibu masih baik-baik saja, suami aja nggak ribut. Jadi, kenapa ibu-ibu jadi ribut? Ya. Beras naik, resiko pengen naik. Mas, harga beras naik. Kamu ngasih ke saya dong, harus naik. Barakallahu fikum. Itu Ibu ya. Kalau kemudian rakyat dizalimi sama penguasa, ya sabar. Mudah-mudahan itu jadi bahan bagi rakyat untuk memperbaiki diri. Karena pemimpin itu cerminan rakyat. Kalau pemimpinnya ngagarong,
korupsi, ya itu sebetulnya cerminan rakyat. Di bawah juga kayaknya kurang lebih begitu aja. Tiap ada proyek mesti selalu ada jatah, gitu ya. Semen yang seharusnya 100 sak dikurangi jadi 70. Ya. Itu yang di bawah-bawah begitu. Ya pantas kalau kemudian dikasih pemimpin yang modelnya juga seperti itu. Ya. Nasallallahu as-salamah. Maka ketika ini terjadi adanya kezaliman dari pemimpin kepada rakyatnya, rakyat mestinya berbenah diri, bercermin, memperbaiki dirinya, supaya Allah nanti memperbaiki para pemimpin. Begitu. Kemudian jadikan itu untuk meraup pahala berlimpah dari kesabaran, sabar. Wa in daraba dhahrak, kan begitu kata Nabi, walaupun dia memukul punggungmu, wa akhadha malak, merampas hartamu, sabar. Ya, kesabaran itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ampunan bagi kita. Begitu. Ibu dizalimi suami. Ada yang dizalimi suami? Mungkin ada, insya Allah di sini nggak ada ya. Ada orang dizalimi suaminya, gitu kan? Ya bercermin saja, jadikan ibrah, jadikan pelajaran. Ya Allah, barangkali juga saya punya kezaliman. Ya dia pelajari itu untuk membenahi dirinya. Ya selanjutnya dia minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi terkadang seseorang diampuni disebabkan perbuatan orang lain. Kemudian dari riwayat ini juga kita bisa ambil pelajaran, terkadang amal itu bisa terhapus hanya disebabkan satu kalimat saja. Wallah la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, si fulan tidak akan diampuni Allah. Ini kalimat ini kan satu baris saja, pendek, kalimat pendek. Tapi gara-gara itu menyebabkan amal kita terhapus. Naudzubillah. Kalimat-kalimat syirik banyak kalimat yang pendek. Kalimat murtad mungkin kalimat pendek. Ya kan? Tapi pengaruhnya bisa sangat besar. Barakallahu fiikum. Pengaruhnya sangat besar. Maka hati-hati dengan kata-kata. Hati-hati dengan kalimat yang terucap. Hati-hati dengan lisan. Afatul lisan. Bencana lisan itu sangat dahsyat. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, dari riwayat ini juga kita bisa memahami haramnya membatasi rahmat Allah. Haram membatasi rahmat Allah. Rahmat Allah itu tidak terbatas. Makanya jangan dibatas-batasi. Dinul Islam itu dinur rahmah. Agama yang penuh dengan kasih sayang. Menebarkan kasih sayang kepada sesama insan. Bahkan Rasulullah diutus rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah rahmat ya dari rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam dinul Islam. Baik, di antara nama Allah apa Bu? Yang kaitannya dengan rahmat. Nama Allah yang kaitannya dengan rahmat apa Bu? Ada yang tahu?
Nama Allah yang kaitannya dengan rahmat. Hah? Hari-hari ibu baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang maha memiliki rahmat, maha luas. Ar-Rahim, Dzur Rahmah Al-Wasilah. Ar-Rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang tersampaikan kepada orang-orang beriman saja. Barakallahu fikum. Ibu, di dunia ini banyak rahmat nggak ibu? Pak Rahmat ada. Banyak orang namanya rahmat. Di bumi ini penuh dengan kasih sayang, ya kan? Bahkan berjalannya alam semesta ini dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya, Masya Allah. Ada berapa rahmat Allah di bumi? Hah? Ada berapa rahmat Allah di bumi yang kemudian menjadikan binatang dengan binatang yang lainnya saling mengasihi, manusia mengasihi binatang, menyayangi binatang, suami dan istri saling menyayangi, murid dan guru saling mengasihi, menyayangi. Barakallahu fikum, orang tua dengan anaknya, tetangga dengan tetangga, satu suku dengan suku yang lain saling menyayangi. Jadi rahmat Allah di bumi ada berapa? Rahmat Allah di muka bumi ini cuma satu. Sisanya di mana? Sisanya Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan nanti di kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna lillah mi'atur rahmah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Ini bukan membatasi, rahmat Allah itu cuma 100. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Wahidah bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Wa biha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha yata'ataf al-wuhush ala awladiha. Wa akhara 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Perhatikan nih ibu, sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Salah satu di antaranya berarti satu rahmat. Satu rahmat dari 100 sama dengan berapa persen? Satu rahmat dari 100 rahmat berarti berapa persen tuh? 1%. 1% dari rahmat Allah itu Allah turunkan ke muka bumi ini, sehingga kaum jin, manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, ya, dengan rahmat itulah mereka itu saling berkasih sayang, berbelas kasih, saling menyayangi. Dengannya pula al-wuhush, yakni binatang-binatang liar, bisa mengasihi anaknya seganas-ganasnya, ya, sebuas-buasnya harimau tidak akan menerkam anaknya sendiri. Itu dengan satu rahmat Allah. Binatang liar mengasihi anaknya. Terus sisanya 99 di mana? Allah akan mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Kebayang bu? 1% rahmat Allah di muka bumi ini, Masya Allah, menjadikan hidup ini tenang,
menjadikan hidup ini damai, menjadikan alam semesta itu begitu seimbang, ya kan? Manusia sayang ke tumbuh-tumbuhan, hutannya dijaga, tumbuhan dibanyakin. Turunlah kemudian hujan yang bermanfaat, tidak bikin longsor, tidak bikin banjir. Kenapa? Hutannya dijaga. Itu namanya keseimbangan, saling menyayangi. Begitu kan? Ya Ibu, itu tuh gara-gara 1% dari rahmat Allah. Bagaimana lagi kalau kemudian di akhirat itu kita disayangi dengan 99% kasih sayang Allah. Kayak apa itu, Bu? Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Hidupnya Ibu itu bukti bahwa Allah masih sayang sama Ibu. Begitu kan Ibu? Masih bisa bernafas, tidak bengek kan Ibu? Nafas masih enak, begitu ya? Udaranya masih bersih, masih bisa makan Bu. Alhamdulillah Ustaz. Sebentar lagi juga mau makan ini, gitu kan? Ikan asin masih bisa, gitu ya, sambal terasi apalagi, gitu kan, gorengan, gitu kan, Masya Allah, itu dengan rahmat Allah. Ibu, suami Ibu masih yang dulu? Alhamdulillah. Gara-gara apa Ibu? Itu kasih sayang Allah kepada rumah tangga kita, ya kan? Itu padahal Ibu, yang dikasihkan ke kita itu bukan kita saja, semua manusia, semua jin, semua binatang, semua tumbuh-tumbuhan, seluruh alam semesta ini, itu mereka semua hanya dapat 1% dari rahmat Allah. Dunia terasa indah dengan kasih sayang. Dunia terasa indah dengan kasih sayang. Dunia menjadi seimbang dengan kasih sayang. Masya Allah, itu 1% saja. Bagaimana kita kalau disayangi Allah, dirahmati Allah di surga nanti dengan 99 kasih sayang? Oh, itu super sekali Ibu. Ya. Makanya panggil nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihanilah, sayangilah diriku fid dunya wal akhirah. Ya. Sayangi diriku di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fiikum. Ada hadis yang mirip dengan itu. Masih di riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang tadi juga dari Abu Hurairah. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menciptakan rahmat yang terbagi atas 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Allah Subhanahu wa taala menahan 99 dari rahmatnya ya sampai nanti di kehidupan akhirat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Sedangkan satu bagian Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini hanya satu rahmat saja atau 1%. Wa min dzalikal juz'i yataraham al-khalqu. Maka dengan satu bagian rahmat ini yang Allah turunkan ke bumi ini, setiap makhluk, seluruh alam semesta, mereka berkasih sayang dan juga saling menyayangi, saling mencintai.
hatta tarfa'al farsu hafiraha an waladiha khasyata an tusiba, sehingga seekor kuda pun atas rahmat Allah seketika mengangkat kakinya karena khawatir dirinya menginjak sang anak kuda ketika berada di bawahnya. Ini instingnya binatang, Ibu, selalu menyelamatkan, memberikan ketenangan, kenyamanan kepada anaknya. Ada yang punya ayam di rumah? Lihat ayam, Ibu, bagaimana sayangnya ke anak-anaknya. Ya, misalkan anaknya masih kecil, masih imut-imut, lucu-lucu, ibu ambil. Dia sedang ngumpul sama ibunya, ibu ambil satu. Kira-kira ibu diserang nggak sama ibunya itu? Diserang, dibintih itu. Ya kan? Itu insting dari seorang ibu, ibunya ayam. Begitu. Itu dengan wasilah kasih sayang Allah 1% itu. Nah, Allah tahan 99-nya untuk Allah limpahkan di akhirat nanti. Masya Allah. Ibu, 1% kasih sayang Allah itu saja, Masya Allah. Rasa-rasanya malu kita ini, banyak tidak bersyukurnya. Ya kan? Bagaimana nanti kalau kemudian semua rahmat Allah itu Allah limpahkan kepada kita saat kita di surga Allah. Ya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira sampai di sini saja pelajaran kita. Satu bab selesai ya. Ini sedikit lagi saja. Paling sekitar 5 bab lagi. Atau 4 bab ya. Tapi sepertinya ini kajian terakhir ya. Kamis kan bukan, Kamis jadwal siapa? Kamis kan bukan tauhid. Maksudnya ini kitab tauhid. Ini pertemuan terakhir di tahun ini ya, sebelum Ramadan. Berarti nanti dilanjut lagi ba'da Ramadan insyaallah taala. Ya, baik Ibu, sampai di sini saja. Tolong kasih tanda ya. Bab berikutnya apa nanti? Tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluk. Insyaallah nanti kita bahas di kesempatan berikutnya biiznillah. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Ada pengumuman ini katanya. Tolong umumkan, ada bubur Manado. Masih OTW. Naik apa dia ya? Ibu-ibu berkenan untuk nunggu sebentar. Soalnya bubur Manadonya banyak. Khawatir mubazir. Itu Bu ya. Nanti boleh take away juga. Kalau kebanyakan kan boleh take away. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.